Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Salsabila, NIM 2011306077. Di sini saya akan membawakan media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Zakat Fitrah untuk MI kelas 5 semester 1. Langsung saja masuk ke menu utama, Start. Di dalam menu utama, terdapat pendahuluan, profil, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi, kesimpulan, dan penutup. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Di sini yaitu berisikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, atas segala nikmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan media pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan autoplay dengan sebaik-baiknya. Dan media pembelajaran ini berjudul Zakat Fitrah, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi media pembelajaran. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Amalia Nur Aini MPD atas bimbingannya dan pengarahannya. Teknologi dan media pembelajaran yang sangat bermanfaat dalam penyusunan media pembelajaran ini. Besar harapan saya semoga media pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan saya selaku pembuat media memohon maaf atas segala kekurangan media pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk ke pendahuluan, kita kembali. Kita masuk ke profil. Profil, nama Maisa Salsabila, NIM 2011306077, program studi PGMI, semester 4, dosen pengampu Amalia Nur Aini MPD, mata kuliah teknologi dan media pembelajaran. Baik, masuk ke kompetensi inti. Di kompetensi ada memenuhi 4 KI. Yang pertama, KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 3 keterampilan. Baik, masuk ke kompetensi dasar. Di mana di sini 1.1 menerima kebenaran bahwa zakat fitrah dapat menyucikan harta dan jiwa. Yang kedua, 2.1 menjalankan sikap peduli dan kasih sayang terhadap sesama. 3.1 menerapkan ketentuan zakat fitrah. 4.1 mempraktikkan menunaikan zakat fitrah. Baik, masuk ke indikator. Indikator pertama yaitu meyakini zakat fitrah sebagai syariat Islam. Kedua, menghayati nilai-nilai zakat. Ketiga, menunjukkan perilaku peduli dan kasih sayang terhadap sesama. 4. Menunjukkan perilaku patuh dalam menaati perintah Allah. 5. Menjelaskan pengertian dasar hukum zakat fitrah. Keenam, menjelaskan ketentuan zakat fitrah. 7. Menganalisis ketentuan zakat fitrah. 8. Mempraktikkan zakat fitrah. Baik, masuk ke materi. Di dalam materi terdapat 4 poin. Poin pertama, pengertian zakat fitrah. Poin kedua, dasar atau dalil zakat fitrah. Poin ketiga yaitu ketentuan zakat fitrah. Poin keempat yaitu tata cara membayar zakat. Masuk ke pengertian zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah secara bahasa yaitu terdiri dari 2 kata, yaitu zakat dan fitrah. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari dulu apa arti zakat fitrah. Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zaka, yang berarti membersihkan, mensucikan. Kata fitrah juga berasal dari bahasa Arab fitrah, yang berarti kejadian atau fisik atau badan. Jadi, zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitrah atau fisik atau badan. Sedangkan menurut istilah, yaitu syariat Islam adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafsi. Mengapa? Karena zakat fitrah mempunyai tujuan sangat khusus untuk membersihkan jiwa seorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib pada bulan Ramadan setiap tahunnya. Kemudian, masuk ke dasar atau dalil zakat fitrah. Dasar atau dalil zakat fitrah terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 277, yang artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Baik, masuk ketentuan zakat fitrah. Di sini pertama ada hukumnya. Hukumnya yaitu fardu ain atau wajib. Rukun zakat fitrah yaitu ada 4. Niat, kedua orang yang mengeluarkan zakat atau disebut muzaki, ketiga ada orang yang menerima atau disebut mustahik, keempat barang atau makanan pokok yang akan dizakatkan. Syaratnya yaitu pertama menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, kedua memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang harinya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, serta orang-orang yang wajib dinafkahinya. Ketiga, niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya. Kemudian next, yang keempat, ukuran dan takaran zakat fitrah. Ukurannya harus sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Sekarang mari kita pelajari ketentuan dan takaran dalam zakat fitrah. Dari penjelasan hadis di atas, alat pembayaran zakat fitrah adalah gandum atau kurma atau makanan pokok lainnya pada suatu daerah, seperti beras di Indonesia pada umumnya, atau sagu di Papua, dan lain-lain. Kemudian next. 5. Waktunya pembayaran zakat yaitu pertama, waktu wajib adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kedua, waktu haram adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Ketiga, waktu abdol atau sunnah adalah sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Keempat, waktu mubah atau boleh adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. 5. Waktu makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Keenam, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Pertama yaitu fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima rikab atau budak mukatab, keenam gorim, ketujuh fisabilillah, kedelapan ibnu sabil. Kemudian next, mungkin ketujuh orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama orang kaya dengan harta dan kaya dengan usaha dan penghasilan. Kedua hamba sahaya karena masih tanggungan pemilik hamba sahaya. Ketiga keturunan Rasulullah SAW. Keempat orang yang tidak beragama Islam atau non-Muslim. Kelima orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Keenam orang yang dinafkahinya. Ketujuh orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Kemudian Kemudian kita masuk ke poin terakhir yaitu tata cara membayar zakat. Nah, di sini tata cara membayar zakat adalah pertama, kita memilih makanan pokok dari jenis bahan makanan yang terbaik, yaitu beras. Kedua, kita takar sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu bila menggunakan takaran literan, maka gunakan ukuran standar tidak terlalu kecil, kita ambil 3 liter atau lebih. Bila menggunakan timbangan, pastikan timbangan tersebut normal, sehingga berat beras tidak kurang dari 2,5 kg. Ketiga, orang yang mengeluarkan zakat wajib niat. Keempat, makanan pokok atau beras kita berikan langsung kepada orang yang berhak. Kelima, kita serahkan tepat waktu sesuai dengan permintaan panitia. Keenam, panitia menerima zakat berdoa. Ketujuh, panitia bertanggung jawab membagikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian Kemudian kembali lagi, sudah selesai materinya, masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah, pertama, membayar zakat fitrah berarti menunaikan rukun Islam yang ketiga. Kedua, zakat fitrah adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. 3. Hukum zakat fitrah adalah fardu ain bagi seorang Islam mulai lahir sampai sakaratul maut. Keempat, di dalam Al-Quran, perintah zakat selalu dikaitkan dengan ibadah sholat.
Kelima, waktu membayar zakat fitrah di malam bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. 6. Takaran atau ukuran zakat fitrah adalah 1 sa', sama dengan 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Ketujuh, tujuan zakat fitrah adalah untuk menyucikan jiwa. Kedelapan, badan yang mengelola zakat adalah bazis atau bisa disebut juga badan amil zakat infak sedekah. Kesembilan, orang atau golongan penerima zakat fitrah, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab atau budak mukatab, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian back masuk kepada penutup. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan hilaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.